Shalom, selamat siang kepada peserta Zoom dan live streaming dari YouTube. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Dewan PKLU Majelis Sinode GPIB yang telah mengundang untuk membagikan ceramah ini dan melayani juga untuk semua keluarga dan kaum PKLU dari GPIB. Saya juga dari PKLU GPIB Gereja Nazaret Jakarta. Salam sejahtera semua bagi kita semua di dalam kasih Yesus Kristus. Baiklah, dalam topik saya di sini yang dibahas mengenai demensia dan kognitif, kemudian mengenai penyakit Alzheimer dan demensia Alzheimer. Saat ini kita semua perhatian terhadap usia lanjut ini yang menderita demensia. Dari WHO, aksi globalnya ini telah merespon kesehatan masyarakat untuk demensia pada 2017 sampai 2025 bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para penderita demensia, pengasuh dan keluarganya, sekaligus mengurangi dampak demensia pada masyarakat dan negara. Sekarang kita ketahui 1 dari 3 lanjut usia meninggal karena demensia Alzheimer. Ini terutama di negara maju ya. Kalau di Indonesia, negara kita, negara berkembang, penyebab kematian adalah penyakit stroke karena hipertensi belum terkontrol. Di Indonesia banyak penderita hipertensi. Jadi kalau di negara maju mereka sudah mengendalikan, yang banyak adalah demensia Alzheimer. Kalau pada stroke penyebabnya menyebabkan demensia vaskuler namanya. Nah, penyakit Alzheimer ini merupakan penyebab utama demensia di negara maju, sekitar 60%, dan menjadi tantangan besar untuk masalah kesehatan. Mengenai prevalensinya pada demensia Alzheimer di negara maju dan demensia lainnya itu 3-11% pada usia 65 tahun. Dan makin usia tua, kejadian demensianya makin banyak. Pada usia 85, 25-47%. Mengenai demensia ini, semuanya akan bertanya, demensia itu apa ya? Ini istilah ya, jadi bukan penyakit. Jadi kumpulan gejala dari gangguan kognitif karena penyakit yang merusak otak. Jadi bukanlah penyakit spesifik dan biasanya demensia ini bersifat kronis dan berjalannya progresif makin memburuk. Kita ketahui dengan penurunan kognitif ini, terutama proses berpikirnya yang terganggu kalau pada demensia Alzheimer. Jadi pada demensia ini yang terpengaruh fungsi memori, pemikirannya, orientasi, pemahaman, perhitungan, kapasitas belajar, bahasa, dan penilaian. Kesadarannya baik, tidak terganggu. Juga gangguan fungsi kognitif ini juga ada penurunan kontrol emosionalnya, perilaku sosial, atau motivasi, dan mengganggu kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi tadi kita lihat fungsi kognitif yang mengganggu otak ini, kita lihat domain yang terganggu, atensi dan konsentrasi, memori, fungsi bahasa, fungsi eksekutif, dan fungsi visuospasial. Demensia sendiri ini merupakan payung dari berbagai penyakit yang menyebabkan demensia. Kita lihat di sini, gambar ini ada demensia Alzheimer, demensia vaskuler, demensia frontotemporal, demensia Lewy body, dan juga demensia dengan Parkinson disease. Nah, kita melihat di sini
Demensia Alzheimer tadi 40-60%, demensia vaskuler 20%. Data ini saya ambil di negara maju ya. Kalau Indonesia terbalik, demensia vaskuler yang banyak, demensia Alzheimer-nya masih sedikit. Kemudian yang lain demensia Lewy body, demensia Parkinson disease, demensia frontotemporal, dan lain demensia yang dapat disebabkan oleh infeksi otak, tumor otak, akibat cedera kepala, dan juga lain-lainnya, misalnya kekurangan vitamin B12 juga dapat menyebabkan demensia. Ini sekitar 5%. Ya, ini kita lihat bagaimana gambaran dari orang tua yang mengalami demensia ya. Jadi bingung untuk menggunakan kamera, berpikir, mengucapkan kata-kata sulit, ya, kemudian menjadi depresi. Kalau disulit menggambar jam, yang terlihat seperti ini ya tampilan gambarnya, angka tidak beraturan. Nah, mengenai kognitif, ya kita bersyukur ya bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. Bahwa dalam otak kita itu terdiri dari sel otaknya sampai 100 miliar pada orang dewasa. Nah, tentu sel otak ini saling berkonektivitas ya, berkomunikasi mereka, dan jumlah konektivitas ini 100 triliun. Jadi pada yang sehat, semua aktivitas sel, konektivitas berjalan lancar. Kita melihat gambar otak ya, karena kita ingin mengetahui penyakit Alzheimer, bahwa bagian otak ini letaknya masing-masing fungsinya berbeda ya. Kalau kita lihat ada gambar warna orange dan ada tulisan speech, itu pusat berbicara. Jadi kalau orang yang stroke, pembuluh darahnya tersumbat di daerah speech, yang kita lihat orang tidak bisa berbicara ya. Dan kalau kita melihat daerah ungu, itu daerah untuk pergerakan. Jadi kalau daerah ini terkena pada stroke, dia terjadi kelumpuhan. Dan kemudian kita akan melihat ada language, itu pusat bahasa. Jadi kita bisa mengerti pembicaraan atau mendengar ceramah ini karena pusat language-nya normal, baik ya. Ada pusat pendengaran, kemudian kita lihat pusat penglihatan, dan juga ada pusat emosi. Pada fungsi otak yang normal, semua saling konektivitasnya bekerja sama dengan baik. Jadi tadi yang disebut fungsi tingkat tinggi otak adalah fungsi kognitif dan non-kognitif. Jadi yang fungsi kognitif ini adalah kemampuan fungsi atensi, fungsi memori, fungsi bahasa, fungsi eksekutif, dan fungsi visuospasial. Sedangkan yang non-kognitif ini adalah emosi. Semua saling seimbang kerjasama. Bila bagian otak fungsi kognitifnya rusak, akan terjadi gangguan juga fungsi non-kognitif atau emosi. Demikian juga kalau penyakit yang mengganggu emosi, kognitifnya juga akan menurun. Kita lihat di sini gambar ilustrasi belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Dari kecil kita belajar sampai tua. Jadi kita lihat belahan otak kiri ini semua menyimpan memori pengetahuan kita. Dari kita belajar bahasa, matematik, kemudian semua pengetahuan tersimpan di belahan otak kiri. Kemudian belahan otak kanan ini musik, ya, seni, kita belajar 3 dimensi, seniman itu semua ada di belahan otak kanan. Insight, kemudian kreativitas itu di belahan otak kanan. Jadi biasanya kalau orang terkena stroke di daerah ini, kadang-kadang kalau tidak terkena motoriknya atau tidak ada kelumpuhan, sering terabaikan. Ya, yang kita lihat akan terjadi perburukan, disangka Alzheimer ya, padahal sebenarnya kalau di MRI nanti ketahuannya stroke ya.
Jadi memang apakah itu demensia vaskuler atau Alzheimer sering tertukar. Nah, kita lihat bahwa para dokter karena ada bantuan alat teknologi yang canggih, yaitu MRI, bisa melihat bagaimana kalau seseorang sedang membaca dalam hati. Kita lihat nomor 1, aktivitas pembuluh darah berada di bagian belakang, ya. Kemudian kalau sedang mendengar, kita lihat akan terlihat di nomor 2, ya. Kemudian nomor 3, kalau kita sedang berpikir, di depan ada pembuluh darahnya yang akan aktif. Dan kalau kita sedang berbicara, seperti saya sedang berbicara saat ini, tentu di daerah motoriknya kita lihat yang aktif. Tentu otot-otot mulut, otot-otot lidah, otot-otot daerah saluran nafas atas, semuanya akan bergerak dalam percakapan. Jadi kalau istilah demensia, itu 2 atau lebih kognitif tadi sudah terganggu cukup berat dan sudah mengganggu kemampuan beraktivitas sehari-hari, misalnya sudah nggak mampu menghitung, tidak bisa berbelanja, sudah pelupa berat, sering kehilangan barang. Nah, karena sehari-hari terganggu, ini sudah disebut demensia. Kalau belum, itu tidak disebut demensia. Mengenai pikun, tentu pikun ini istilah awam ya dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud demensia, bahasa Indonesianya disebut pikun. Tapi ada juga mulai usia 50 karena usia mulai menua, ada lupa yang wajar ya. Biasanya disebut age associated memory impairment. Penurunan daya ingat yang sesuai umur. Jadi itu bukan penyakit karena memang sudah menua ya, jadi mulai ada aktivitas yang berkurang. Itu wajar dan normal. Juga ada yang tiba-tiba bisa kita daya ingatnya terganggu, sering istilah umum sering disebut brain fog. Ini terjadi karena saat kondisi sedang depresi, sehingga bisa terjadi berpikirnya tidak bisa terang ya, sering nggak fokus. Atau juga kalau kurang tidur pagi harinya jadi tidak bisa konsentrasi, sulit untuk berpikir dengan baik. Nah, ini semua karena kondisi kesehatan yang bisa diperbaiki. Jadi dia akan membaik kembali. Nah, apa sih yang disebut aktivitas hidup sehari-hari yang dinilai pada usia lanjut? Artinya kemampuan kognitif yang menurun ini sudah menjadi lupa minum obat sehingga harus dibantu orang lain untuk mengatur jadwal minum obatnya. Kalau bertelepon sudah tampak bingung, tidak bisa memutar nomornya karena lupa, atau menggunakan teleponnya saja sudah urutannya salah. Menggunakan alat-alat di rumah tangga, urutan-urutan menggunakan alat itu sudah salah ya, misalnya untuk memasak, menghidupkan oven, microwave, untuk toaster, mesin cuci, penyedot debu, semua alat-alat rumah tangga ini sudah tidak bisa digunakan. Kalau berbelanja sudah sulit menghitung ya, tidak bisa mengatur keuangan, kemudian memasak, berpakaian juga tidak bisa memilih pakaian yang serasi, berhias juga sudah sulit. Nah, ini semua aktivitas hidup sehari-hari yang akan dilihat. Mandi, menggunakan toilet, ya, itu semuanya dinilai. Biasanya dokter akan menanyakan satu persatu apa saja yang sudah terganggu. Juga kalau mau bepergian, apakah memilih naik taksi atau jalan sendiri atau mau nyetir mobil. Semua keputusannya sudah tidak bisa lagi ya. Ini bagian aktivitas sehari-hari yang terganggu kalau dia sudah demensia. Sekarang kita membahas tentang penyakit Alzheimer dan demensia Alzheimer. Mengenai penyakit Alzheimer sendiri yang menyebabkan demensia Alzheimer, ini adalah gangguan neurologis yang merupakan bentuk yang paling umum dan terbanyak pada sindrom demensia.
Dan ini berkaitan dengan usia lanjut. Semakin tua, faktor risikonya semakin tinggi terjadinya demensia Alzheimer. Bila masih gangguannya ringan, masih aktivitas sehari-hari, ini disebut gangguan kognitif ringan atau mild cognitive impairment. Nah, kita mengetahui apa sih yang menyebabkan penyakit Alzheimer ini? Ya, dia bukan gangguan pembuluh darah, bukan stroke, tapi jaringan otak ini terbentuk protein yang toksik, racun ya. Ada tau protein, ada beta dari dalam dan dari luar. Sehingga kita lihat konektivitas itu menjadi rusak. Sehingga yang kita lihat tampilan orang demensia adalah tampak bingung ya. Ini semuanya penyebabnya bagaimana terjadinya sampai saat ini juga mengapa terjadi terbentuk toksik protein ini belum diketahui. Sebagian sekitar 5% karena genetik ya, ada faktor keturunan. Biasanya usia-usia muda 60-an sudah terjadi demensia Alzheimer. Tapi penyebab lainnya yang sporadik karena faktor lingkungan, tapi juga belum diketahui faktor lingkungan bagaimana yang bisa merubah molekul di otak sehingga terbentuk protein yang toksik atau racun ini ya. Ya, kita lihat di sini bagaimana konektivitas dari sel-sel otak yang sehat, bagus, rame ya, pada Alzheimer sudah rusak. Mengenai penyakit Alzheimer sendiri, karena ada alat-alat canggih yang ada, dengan PET scan sudah bisa dideteksi bahwa pada saat belum ada gejala klinis, artinya belum pelupa, masih normal saja, ternyata sebagian orang sudah terdeteksi ada patologi beta amiloid ini. Jadi ini berlangsung 10-30 tahun. Kemudian baru dia mulai menurun, ada gangguan kognitif ringan, dan kalau dideteksi beta amiloidnya sudah lebih menyebar. Dan ini berlangsung 1-5 tahun, dia perlahan-lahan akan berjalan menjadi lebih berat, sehingga dia masuk kriteria demensia karena sudah mengganggu kemampuan sehari-hari. Jadi dia menjadi demensia Alzheimer. Ini berlangsung 10-20 tahun untuk yang ringan, menjadi sedang dan berat. Kita ketahui bahwa ini pada jaringan otak yang kena penyakit Alzheimer. Tapi kalau ada faktor risiko diabetes, hipertensi, perjalanan ini bisa jadi lebih cepat. Jadi dalam 10 tahun saja sudah bisa masuk ke demensia Alzheimer yang bercampur dengan stroke ya, karena gangguan sirkulasinya. Ini gambaran kita melihat permukaan otak dari penderita Alzheimer karena keriput ya, sehingga sel-sel yang berkurang membuat otak ini jadi berkeriput. Kalau normal tidak berkeriput seperti ini. Mengenai gejala demensia, ya jadi karena gangguan memori, daya ingat ya bertahap pada Alzheimer ini. Biasanya untuk hal-hal yang baru, yang lupa ya. Jadi sering bercerita tentang masa lalu, sehingga kita mengetahui oh tidak pelupa karena masa lalunya dia bisa bercerita ya. Nah, perjalanannya makin memburuk, memori yang lama juga akan hilang. Kemudian dalam fungsi bahasa dia terganggu, berbicara sering terhenti-henti karena ingin menyebut satu kata atau nama orang, dia lupa, sehingga terlihat cara berbicaranya terputus-putus. Kemudian juga mengikuti perintah, melakukan kegiatan sehari-hari karena pusat bahasanya terganggu, dia mulai bingung mendengar perintah-perintah verbal. Juga kalau fungsi eksekutifnya yang terganggu, untuk penilaian, penalaran, konsentrasi orientasi ini terganggu. Mengapa yang sering kita lihat adalah tampak kebingungan dan kegelisahan pada usia lanjut ketika
kita bertanya atau kita perintah untuk mengerjakan, dia tampaknya bingung. Kalau sulit melakukan dan emosi, bisa terjadi gangguan emosi mengamuk ya. Dan ini tidak mampu mengurus diri sendiri lagi ya. Juga perilaku kepribadian berubah karena tadinya sopan santun, bicaranya sopan, bisa bicara seenaknya, tidak mengetahui perasaan orang lain, bisa bicaranya ngomong jorok, sehingga bisa cucu-cucu bingung kenapa opa atau omanya bicaranya nggak sopan ya. Ya kita harus menjelaskan juga kalau memang opa omanya ada yang sudah pikun supaya mereka mengerti. Jadi perubahan-perubahan emosi bisa menyebabkan depresi, agitasi, kemudian ada juga yang apatis, menarik diri, dan juga gangguan tidur. Kita melihat gambar ini ya, ini MRI dari penderita penyakit Alzheimer. Kalau dari MRI kita melihat permukaannya sudah keriput. Dan ini kita melihat daerah untuk menyimpan memori, ini daerah hipokampus namanya ya, sudah kelihatan menipis. Jadi kelihatan hitam ini karena sel-sel di sini sudah menghilang. Ini kita lihat pada orang normal. Dan permukaan otak ini semua kita lihat mengkerut. Ini pada penderita Alzheimer. Ya ini contoh bahwa di Indonesia ini banyak penderita yang sudah bercampur. Kita lihat ini usianya 66 tahun, tapi kita melihat bahwa otaknya juga sudah menciut, tapi dia juga terdapat infak ya, karena tersumbat pembuluh darahnya, jadi dia menderita stroke juga. Dia juga ada perdarahan, microbleeding. Jadi karena hipertensi tidak terkontrol, terjadi perdarahan kecil-kecil. Nah, memang yang di Indonesia terbanyak sudah campuran. Dia ada stroke, dia kena Alzheimer. Semuanya dapat dibedakan kalau dilakukan pemeriksaan MRI. Mengenai pencegahan, tentunya penyakit Alzheimer yang disebabkan oleh toxic protein, kita belum bisa menghilangkannya. Artinya, dokter belum menemukan bagaimana menghilangkannya. Perjalanannya akan terjadi terus. Tetapi kita berlangsung baik, sehingga perjalanannya perlahan-lahan tidak sampai dalam 10 tahun langsung pikun ya, tapi bisa 30 atau 40 tahun. Sehingga usia 80 atau 90 yang masuk ke kriteria demensia. Kalau riwayat cedera kepala ini sehingga harus pakai helm naik sepeda motor atau naik sepeda, olahraga yang teratur supaya semua aliran darah di seluruh tubuh ya untuk organ-organ menjadi lancar. Jangan menjadi peminum alkohol. Kalau ada depresi, tentunya kita mengetahui setiap orang ada saja mengalami hal-hal yang menyedihkan, dia menjadi depresi, harus diobati supaya dia bisa keluar dari depresinya dan tidak menjadi faktor risiko untuk demensia. Yang menderita hipertensi dari usia muda sudah harus dikendalikan karena biasanya merasa sudah normal, obat dihentikan. Nah ini bahayanya ya, karena tensi itu sewaktu-waktu bisa tinggi. Jadi kita lihat banyak yang usia-usia muda sudah terserangan stroke atau penyakit jantung. Obesitas juga ya pada usia muda harus dikendalikan kalau mau sampai sehat di usia tua. Juga hidup yang sedentary lifestyle, yang santai, makan, kurang berolahraga, ini semua cara hidup yang tidak baik. Penderita diabetes, ini juga harus terkendali, karena dia faktor risiko untuk terjadinya penyakit Alzheimer. Karena ini semua merusak pembuluh darah yang akan membawa makanan ke sel-sel otak. Merokok juga ini merusak pembuluh darah. Jadi pencegahan adalah semua yang merusak
aliran darah ke otak. Tapi penyebab dari Alzheimer-nya sendiri sampai saat ini belum dapat dihilangkan. Tapi bisa jalan pelan-pelan karena sirkulasinya yang dijaga tetap baik. Contoh ini makanan yang tidak sehat ya. Ini semuanya harus dihindari kalau kita mau hidup yang sehat. Makanan sehat, kita lihat diet yang tinggi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ikan ya. Karena dengan risiko stroke atau risiko untuk gangguan pembuluh darah juga akan mempercepat terjadinya penyakit Alzheimer. Untuk sehat, kita lihat gambar ini bahwa yang baik adalah breakfast yang banyak, lunch-nya sedang, dinner udah sedikit ya. Jangan yang seperti yang obesitas ini. Sarapan pagi banyak, siang juga banyak, malam makin banyak. Ini yang akibatnya mudah terjadi penderita obesitas. Ya, ini untuk stimulasi kognitif, olahraga pada lansia, semuanya bagus. Ketika bernyanyi, tentu ikut kor, itu melatih. Selain melatih otot-otot berbicaranya tetap kuat, juga menstimulasi kognitif. Berolahraga, bermain game, video call dengan cucu, semuanya ini adalah bagian stimulasi kognitif ya. Jalan-jalan bersama, main catur, ini semua kegiatan yang baik untuk lansia supaya otak tetap distimulasi dan juga olahraga tentunya. Jadi tentunya penting untuk deteksi dini karena merupakan kesempatan terbaik kalau kita masukkan. Juga lebih banyak waktu untuk merencanakan masa depan ya, sehingga kecemasan berkurang karena masalahnya sudah diketahui. Juga kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan bagaimana nanti perawatannya, transportasi, pilihan hidup, mengatur keuangan, juga masalah hukum. Karena anak-anaknya sebelum menjadi demensia atau pikun sudah membuat wasiat kepada anak-anaknya. Juga sudah bisa mempersiapkan untuk mengembangkan hubungan dengan dokter-dokter pribadinya dan mitra keperawatan. Kita lihat kalau di luar merawat suami atau istrinya yang sudah pikun, biasanya akan masuk ke institusi perawatan khusus untuk demensia. Karena sesama usia tua, dia sendiri sudah tua, perlu tidur dengan cukup. Tapi kalau yang pasangannya malam bangun, siang tidur, tentu dia juga akan jatuh sakit. Jadi biasanya mereka sudah harus masuk ke institusi perawatan untuk pasien-pasien demensia. Jadi semua manfaat layanan perawatan dan dukungannya ini akan lebih mudah bagi penderita dan keluarga, serta mengelola penyakit bila mengetahui sejak awal bahwa apakah sudah demensia atau masih di tingkat MCI, mild cognitive impairment. Jangan takut kalau sudah masuk MCI ini juga bukan berarti akan menjadi Alzheimer. Gangguan ringan ini bisa saja karena tadi faktor-faktor kondisi kesehatan yang kalau dikoreksi dia bisa normal lagi. Ya, bisa ada tes untuk mengetahui apakah keluarga sudah mulai ada penurunan. AD8 namanya ya, bisa dibuka di handphone, bisa cari Play Store, kemudian di situ ketik EMS, muncul EMS obati pikun. Nah, klik pada EMS obati pikun ini, diinstal ya, kemudian
baru diklik buka. Ada pendaftaran isi nama, tahun lahir, jenis kelamin. Nah, di sini akan ada pemeriksaan pertanyaan-pertanyaan untuk melihat apakah sudah ada penurunan kognitif. Ya, ini kita bisa melihat contohnya. Kita bisa buka di klik Play Store. Nanti setelah diklik, kita ketik EMS, akan muncul EMS obat pikun. Ini bisa kita klik, ya. Kemudian akan muncul seperti ini, nama partisipan bisa masuk, tahun lahir, laki atau perempuan, baru selanjutnya klik di sini. Nanti di situ juga ada edukasi juga mengenai penyakit Alzheimer, dan juga ada daftar-daftar dokter yang terdekat berdasarkan wilayahnya kalau ingin berkonsultasi. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa untuk usia lanjut bisa ditangani dengan adanya BPJS, ya. Jadi bisa ke rumah sakit terdekat. Di sana ada spesialis saraf, bisa akan mendeteksi apakah menuju Alzheimer atau gangguan daya ingat yang ringan, ya, yang bisa dikoreksi dan menjadi normal. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.